Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurul selaku pembimbing dosen Ulumul Hadis. Saya Adina Apriliana dengan NIM 20202110179 akan mengumpulkan tugas yang tertera pada topik 9. Tugas ini berfokus pada kritik hadis yang merupakan implementasi dari materi tentang ilmu rijal hadis dan ilmu al-jarhu wal ta'dil, ditambah dengan materi tentang ilmu tahrij. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja di sini saya akan membahas beberapa poin penting, yakni satu pengertian ilmu rijal al-hadis, 2 urgensi al-jarh wa ta'dil, 3 sebab dan sejarah kemunculan, 4 cakupan kritik al-jarh wa ta'dil, dan 5 contoh penerapan dari al-jarh wa ta'dil. Yang pertama, pengertian. Ilmu rijal al-hadis adalah sebuah ilmu yang mempelajari para perawi hadis dari aspek kedabitan dan keadilannya, sehingga dalam periwayatannya dapat diketahui, diterima atau ditolak. Nah, secara singkat, ini merupakan ilmu tentang orang-orang di sekitar hadis, di mana secara khusus ilmu tersebut mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad. Nah, ilmu ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu jarh wa ta'dil dan ilmu tarikh ar-ruwah. Nah, jika tarikh ar-ruwah berfokus pada sisi sejarah perawi, maka dalam jarh wa ta'dil berfokus pada penilaian kualitas personal perawi. Yang kedua ada urgensi. Dengan mengetahui data-data perawi secara detail yang meliputi biografi, kualitas kepribadian, dan tingkat religiusnya. Dengan demikian akan diketahui ketersambungan sanad antar satu perawi dengan perawi yang ada pada tingkat selanjutnya dalam mata rantai sanad. Dengan demikian dapat juga diketahui sikap atau kriteria para ulama dalam menilai perawi. Apakah ulama yang melakukan jarh wa ta'dil itu termasuk mutasydid ataukah mustahil? Nah, selain itu, tujuan ilmu rijal al-hadis yaitu untuk mengetahui dan meneliti keadaan atau hal ihwal para tokoh-tokoh dalam sanad hadis dapat diterima atau tidak. Karena ilmu ini membahas tentang periwayat hadis yang dapat menentukan status sanad hadis. Kemudian yang ketiga ada sebab dan sejarah kemunculan. Nah, yang pertama mengenai sebab. Salah satu sebabnya yaitu menyebarnya penggunaan isnad serta banyaknya pertanyaan tentangnya. Di samping itu juga makin intensnya orang meneliti dan memeriksa sanad. Maksudnya di samping itu juga makin intensnya orang yang meneliti dan memeriksa isnad. Nah, penggunaan isnad ini sebenarnya telah ada di masa sahabat Rasulullah SAW, karena hal ini bermula dari sikap kehati-hatian para sahabat terhadap berita yang datang kepada mereka. Selain itu, dengan majunya zaman, maka makin banyak dan panjang jumlah para perawi dalam sanad. Maka perlu untuk menjelaskan keadaan perawi tersebut dan mengklasifikasikannya. Apalagi dengan munculnya bid'ah dan hawa nafsu serta banyaknya pelaku dan pengusungnya. Oleh karena itu, tumbuhlah ilmu rijal al-hadis yang merupakan suatu keistimewaan umat di hadapan umat-umat yang lainnya. Nah, yang kedua mengenai sejarah kemunculan al-jarh wal ta'dil. Meskipun kita tahu bahwa penerapan dari ilmu jarh wal ta'dil sudah ada sejak
zaman Nabi, tetapi pada kenyataannya karya-karya yang spesifik mengumpulkan nama-nama perawi hadis dilihat dari aspek jar dan ta'dilnya itu baru muncul setelah pertengahan abad kedua. Dan karya tulis ulama yang pertama adalah Kitab At-Tarikh yang ditulis oleh Al-Laits bin Sa'ad, Kitab Tarikh yang disusun oleh Imam Abdullah bin Mubarak, dan Al-Walid bin Muslim yang menulis Kitab Tarikh Ar-Rijal. Nah, di sini merekalah yang menandai bahwa telah dimulainya kodifikasi terhadap nama perawi. Oke, poin selanjutnya, cakupan kritik. Sebenarnya mayoritas ulama, baik ulama hadis maupun fikih, menyepakati bahwa seorang perawi hadis periwayatannya dapat diterima apabila perawi itu memiliki dua syarat utama, yaitu yang pertama adalah al-adalah atau adil. Yang dimaksud di sini adil adalah perawi harus muslim, dewasa atau balik, berakal, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan ia menjadi fasik, dan menjaga muruahnya dengan baik. Yang kedua adalah adoptu, kedabitan. Yang dimaksud dabit di sini yaitu sistem periwayatan rawi tidak bertentangan dengan orang-orang terpercaya. Terus tidak boleh memiliki hafalan yang buruk, terus tidak terlalu fatar melakukan kekeliruan, terus periwayatannya tidak menimbulkan hal-hal yang menciderai. Nah, kemudian apa yang menjadikan tolak ukur atau indikator bahwa seorang perawi tersebut itu adil? Nah, indikator seorang perawi dapat dianggap adil yaitu harus ada, yang pertama, harus ada ulama yang berkompeten yang menganggap bahwa si A atau si B merupakan perawi adil. Indikator kedua adalah harus ada dalam sejarahnya bahwa dia adalah seorang yang adil. Nah, kemudian apa yang menjadikan tolak ukur atau indikator bahwa seorang perawi tersebut dabit? Indikator seorang perawi dapat dianggap dabit itu dapat diukur dari sesuai atau tidaknya perawi yang thiqah. Maka perlu diingat lagi atau digarisbawahi ya, bahwa yang saya jelaskan tadi hanya merupakan salah satu persyaratan agar hadis tersebut disebut sahih. Kemudian yang kelima, contoh penerapan dari al-jarh wa ta'dil. Pada kali ini saya akan memberi contoh penerapan mengenai review materi pada kritik hadis yang mengatakan bahwa hadis yang menegaskan bahwa bendera Nabi yang bertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dari yang saya review, pertama saya sangat setuju dari cerita penulis yakni Bapak Miskimudin MAG selaku dosen UIN Malang, di mana pada saat ini media akan menjadi fasilitator pemasaran, bukan fasilitator pembelajaran agama. Mengapa demikian? Karena terbukti dengan adanya peristiwa orang yang bakar-bakar bendera bertuliskan kalimat tauhid lebih mudah dianggap menghina, melecehkan, dan menista agama daripada orang yang membawa benda itu tetapi pesan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua adalah peristiwa. Nah, di sini saya ada poin penting, yaitu yang kedua adalah peristiwa adanya hadis yang menegaskan bahwa bendera Nabi memang bertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentunya hadis ini bermasalah, tidak layak dijadikan pijakan. Mungkin benar bahwa Nabi punya bendera, apalagi dalam konteks perang, bendera akan menjadi alat identifikasi. Namun untuk mengatakan bahwa bendera beliau bertuliskan kalimat tauhid jelas bermasalah. Karena dapat dibuktikan dalam berbagai literatur yang berisi hadis-hadis Nabi. Hadis yang saya tampilkan ini dapat dijumpai pada riwayat Al-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Al-Sifat, dan masih banyak lagi. Nah, kesemuanya ini melalui jalur seorang perawi hadis yang bernama Abdullah bin Sam atau dikenal juga dengan julukan Daroj. Nah,
Para pakar hadis seperti Abu Bishr al-Dawladi, Abu Ja'far al-Uqaili dengan tegas menyebutnya hadis bermasalah, mungkar atau lemah. Selain itu didukung dengan pernyataan Abu Daud yang menegaskan bahwa pada dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Daraj terbilang baik, kecuali dia yang diriwayatkan oleh Abu Al-Haisam, kemudian dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang dimana di sini Abu Sa'id Al-Khudri ini merupakan hadis yang tadi yang saya sekarang beri kotak merah. Selain itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani pun menjelaskan, Daraj merupakan perawi yang saduk atau tidak. Maksudnya Daraj merupakan perawi yang saduk atau tidak sampai pada level lemah. Hanya saja dia memberi catatan khusus bahwa hadis yang diriwayatkan Daraj dari jalur Abu Al-Haisam berstatus lemah. Oke? Singkatnya pendapat saya adalah bahwa hadis di atas menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Daraj dari jalur Abu Al-Haisam atau yakni di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri itu lemah. Nah, tetapi memang ada sebagian ulama yang memberinya pujian, tetapi tetap saja masih perlu dikaji ulang. Selebihnya, jika hadis tersebut dilacak lebih lengkap, poin pentingnya adalah jika hadis tersebut dilacak lebih lengkap, sebenarnya berkenaan dengan permintaan Nabi Musa agar Allah mengajarinya kalimat yang bisa dia pakai untuk zikir dan berdoa. Allah pun memerintahnya untuk membaca kalimat La ilaha illallah. Dia juga menjelaskan bahwa seandainya kalimat itu ditimbang dengan 7 lapis bumi dan langit, dengan seluruh isinya, pasti lebih berat kalimat tauhid. Jadi, hadis tersebut berkaitan dengan zikir dan doa. Yang tidak kalah penting dan perlu digarisbawahi adalah hadis tersebut hanya berisi tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang lain, tidak ada kalimat Muhammadar Rasulullah, tidak seperti yang dikesankan dalam gambar yang saya tampilkan ini. Yang pasti gambar itu lebih mirip dengan bendera itu saja. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.